Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepe Sutarlan. Saya ingin sedikit membahas terkait adanya bencana yang terjadi pada tanggal 4 November 2021 di Kota Malang, yaitu di Kota Batu. Bencana yang terjadi itu adalah sebuah banjir bandang yang dikarenakan hujan yang intensitasnya tinggi di wilayah hulu daerah aliran sungai Berantas yang berada di lereng Gunung Arjuna. Itu jarang terjadi. Kenapa kemarin bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan pastinya ada sebuah ketidakseimbangan alam yang membuat curah hujan yang sangat tinggi dibarengi dengan daerah lereng gunung yang sudah tidak lagi seperti biasanya. Hutan-hutan sudah digunduli. Lereng gunung yang harusnya ditanami pohon-pohon yang tinggi, sekarang sudah banyak yang ditebangi dan diambil pohonnya, diambil kayunya. Banyak penebang-penebang liar yang itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin dari pemerintah. Sehingga kita harus sadar dengan kecintaan kita terhadap alam, terhadap lingkungan yang saat ini. Dengan banyaknya bencana, banyaknya longsor, banyaknya banjir bandang, itu dipastikan adalah karena kelalaian dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Disinilah pemerintah harus mempunyai sikap dan harus mempunyai tanggung jawab. Sehingga gerakan lingkungan hidup sampai juga di Indonesia dengan keresahan sama akan nasib lingkungan hidup di Indonesia. Bagaimana menyelamatkan setidaknya dirasakan oleh sekelompok 10 yang kemudian disebut dengan walhi, yaitu walhi adalah membangun kesadaran betapa pentingnya lingkungan hidup. Dengan perjalanan dan hampir sama di berbagai belahan dunia, menyaksikan kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, bagaimana mengeksploitasi terhadap alam, perasaan berubah menjadi kemarahan di mana penjuru dunia sampai di daerah kutub selatan, kutub utara, esnya sudah mencair sehingga air-air akan menaik ke permukaan. Terjadilah banjir di mana-mana, air rob menerjang pemukiman-pemukiman yang ada di sekitar pasir pantai. Itu banyak dampak karena kerusakan lingkungan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia saat ini. Hampir perjalanan dan hampir sama di berbagai belahan dunia. Setiap menit kita menyaksikan sistem ekonomi kapitalis menghancurkan tanpa jeda melalui mesin-mesin industri yang efektif yang dikendalikan kuasa korporasi seperti tambang, perkebunan, monokultur skala besar dengan praktik begitu buruk. Mereka membongkar dan mengeruk isi bumi, mengubah benteng alam, menghisap air, mencemari mata air hingga merebut atau mencerabut ekosistem, menghilangkan ruang hidup, kebudayaan, dan spiritualitas masyarakat adat dan masyarakat lokal secara masif. Jadi semua gerakan yang dibangun untuk mengubah kesadaran di belahan bumi kemudian meningkat jadi gerakan yang menggugat bentuk sebuah kemarahan, kebencian terhadap keadaan yang nyata-nyata jelas di depan kita. Kita melihat sebuah bencana banyak lagi terjadi saat ini. Seperti kemarin kita lihat bahwa Walhid menggugat negara dengan kasusnya PT Indo Rayon, tapi malah kalah itu di jaksa, di pengadilan jaksa kalah. Itu kita pertontonkan di muka umum, saudara-saudara, bahwa yang membela lingkungan hidup tetap kalah dengan adanya oligarki pimpinan politik di Indonesia yang bersifat ekstraktif. Investasi sektor sumber daya alam tetap menjadi tulang punggung. Ini tidak dapat lepas dari makin kuatnya oligarki yang saat ini, yang dikuasakan. Apalagi bisnis sumber daya alam salah satu penyokong utama dalam politik elektoral dengan izin sebagai ijonnya.
Elit politik abai dengan risiko krisis iklim dan kerusakan ekologis yang harus ditanggung rakyat yang hidup di negara kepulauan bernama Indonesia. Tantangan makin berat buat kita saudara-saudara. Gerakan hidup di dalam demokrasi yang saat ini, yang oligarkinya lebih mementingkan kepentingan ekonominya, yang tetap bisa memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi manusia dan alamnya. Dalam konteks politik Indonesia ini, kita berhadapan pada situasi ruang demokrasi makin dipersempit dan reformasi dikorupsi. Salam bahagia dari PP Sutarlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.